Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Waalaikumsalam. kita di kegiatan sosialisasi RKAM versi 2, yang mana pada hari ini adalah jadwal piloting untuk tingkat madrasah aliyah. Nah, Bapak Ibu, baik yang telah bergabung di Zoom ataupun melalui live streaming channel YouTube Madrasah Reform, Bapak Ibu bisa melihat, dan sebentar file yang saya sharekan ini akan dibagikan juga linknya di live streaming. Teman-teman dari madrasah bisa mendownload untuk menyimpan filenya sendiri dan membaca seperti apa yang saya tampilkan. Nah, terkait dengan untuk piloting RKAM versi 2 yang RKAM Real ini, lamannya sama dengan versi 1 yang kemarin tentunya, yaitu https rkam.kemenak.go.id. Nah, ini untuk akun real dari pengerjaan RKAM versi 2 yang real sama dengan yang versi 1. Nah, tetapi yang membedakan adalah pertama-tama tahap pengisian untuk pengerjaan dari RKAM Real versi 2 ini tentunya tahap pengisian langsung kepada rencana definitif BOS 2023, karena saya yakin madrasah seluruh Indonesia sudah pada mencairkan dana BOS untuk tahap 1. Nah, untuk pembagian tugas pengerjaan pada akun masing-masing, pertama yaitu untuk akun TIK yang berada atau selaku sebagai admin kabupaten kota, tentunya mempunyai tugas untuk membuka jadwal definitif pengisian rencana untuk madrasah. Ya. Nah, selanjutnya pada akun Kamat, kepala madrasah itu mengisi rencana pendapatan dana BOS tahap 1 dan tahap 2. Ini pada akun Kamat di RKAM Real. Lalu setelah mengisi rencana pendapatan BOS untuk tahap 1 dan 2, kepala madrasah melanjutkan untuk mengisi rencana belanja BOS tahap 1 dan tahap 2. Selanjutnya, pada akun staf atau bendahara yang ditugaskan untuk mengerjakan RKAM, mengisi rincian komponen biaya dari sub kegiatan yang dipilih oleh kepala madrasah. Nah, teman-teman madrasah harus memprioritaskan satu sub kegiatan 3.2.1. Lalu prioritas yang kedua adalah sub kegiatan dengan kode 8.2.1. Ya. Selanjutnya, pengisian realisasi pendapatan. Staf atau bendahara madrasah itu membuat nota realisasi pendapatan, lalu mengupload dokumen realisasi pendapatan. Sebentar simulasinya akan dipandu oleh Mbak Tia, yang akan dibawakan oleh madrasah dari Aceh, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 4 Aceh Besar. Selanjutnya, kepala madrasah melakukan review dan persetujuan setelah staf atau bendahara telah membuat realisasi pendapatan. Ya. Lalu selanjutnya staf memasukkan tanggal realisasi. Proses yang sama dilakukan untuk proses pindah buku, realisasi belanja, dan pengeluaran pajak. Lalu untuk manajemen akun, pengaturan akun atau akun untuk bendahara atau staf itu ditangani oleh kepala madrasah di akun kepala madrasah. Nah, bagi staf atau bendahara yang pindah madrasah, itu nanti akan ditangani oleh admin kabupaten kota masing-masing. Lalu pengaturan untuk akun kepala madrasah itu ditangani juga oleh admin kabupaten kota masing-masing. Nah, selanjutnya untuk pengaturan akun kabupaten kota dan pengawas itu akan ditangani oleh admin provinsi dari masing-masing provinsi. Lalu pengaturan akun untuk provinsi maka akan ditangani oleh admin pusat. Jadi seperti itu mekanisme untuk manajemen akun. Selanjutnya, pengaturan akun bendahara atau staf yang ditangani oleh kepala madrasah. Nah, jika staf atau bendahara sudah tidak aktif lagi, maka kepala madrasah pada akun kepala madrasah menonaktifkan akun staf atau bendahara yang bersangkutan. Nah, untuk staf atau bendahara yang baru, kepala madrasah membuatkan akun baru bagi staf atau bendahara tersebut dari akunnya kepala madrasah itu.
Selanjutnya, staf atau bendahara pindah ke madrasah lain tetapi tetap sebagai bendahara. Ini kasus seperti ini. Maka kepala madrasah menambahkan role bendahara tersebut di madrasah. Role yang ada di madrasah lama dinonaktifkan. Ini dilakukan di akun kepala madrasah ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, pengaturan akun kepala madrasah yang ditangani oleh admin kabupaten kota masing-masing. Beberapa yakni camat yang tidak lagi menjabat sebagai kepala madrasah, maka akun camat tersebut dinonaktifkan. Ini dilakukan oleh admin kabupaten kota. Atau yang kedua, kasus yang kedua, misalnya kepala madrasah pindah menjadi kepala madrasah di madrasah lain. Maka admin kabupaten kota menambahkan role sebagai kepala madrasah di madrasah baru dan menonaktifkan role kepala madrasah di madrasah lama. Nah, untuk kasus kepala madrasah yang benar-benar kepala madrasah yang baru, maka admin kabupaten kota bertugas untuk membuatkan akun baru bagi kepala madrasah yang baru ini. Selanjutnya, pengaturan akun kabupaten atau kota dan pengawas itu ditangani oleh admin Erkam provinsi. Admin kabupaten kota tidak lagi menjabat sebagai admin kabupaten kota, maka akun yang bersangkutan dinonaktifkan oleh admin provinsi. Dan yang kedua, admin kabupaten kota yang pindah menjadi admin kabupaten kota lain di provinsi yang sama, maka admin provinsi menambahkan role sebagai admin di kabupaten kota yang baru, lalu menonaktifkan role di kabupaten kota yang lama. Jika perpindahan antar provinsi, pergantian role tersebut dilakukan oleh admin pusat. Nah, untuk kasus admin kabupaten kota yang baru, maka admin provinsi yang membuatkan akun baru untuk admin kabupaten kota yang baru tersebut. Selanjutnya, pengaturan untuk akun di provinsi itu ditangani oleh admin pusat. Admin provinsi yang tidak lagi menjabat, maka akun yang bersangkutan dinonaktifkan oleh admin pusat. Atau admin provinsi yang pindah menjadi admin provinsi yang lain ke provinsi yang lain, maka admin pusat akan menambahkan role sebagai admin di provinsi yang baru, lalu menonaktifkan role di provinsi yang lama. Dan untuk admin provinsi yang benar-benar baru, maka admin pusat yang akan membuatkan akun baru untuk admin tersebut. Mungkin itu sedikit pengantar terkait dengan manajemen akun Erkam versi 2 dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada madrasah yang akan mensimulasikan Erkam versi 2, Erkam Real versi 2 yang terwakili dari Provinsi Aceh, dan tentunya ini akan didampingi oleh tim inti nasional dari Provinsi Aceh sendiri, yaitu Bang Salim. Saya untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Man 4 Aceh Besar untuk masuk dan mensimulasikan Erkam Realnya, dan nantinya akan dipandu oleh Mbak Tia Sakia dari tim pengembang Erkam pusat. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya kepada madrasah yang bertugas untuk akan mensimulasikan itu, saya silakan ini Mbak Tia. Baik, terima kasih Bu Fia. Iya. Bismillah. Mas. Iya, silakan Mbak. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia. Di sini kita akan sama-sama mencoba mengisi data pada aplikasi Elkam. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Iya. Baik, pertama kali kita login sebagai admin Kap Kota untuk melakukan setting tanggal Elkam untuk pengaktifan pagu definitifnya. Mungkin bisa diwakilkan siapa yang mau share screen. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah masuk di menu login untuk admin Kap Kotanya.
Kemudian untuk melakukan setting tanggal LKAM, kita masuk ke menu pengaturan. Kemudian ada tanggal LKAM. Baik. Kemudian pilih tambah, ya, button tambah. Tahapannya kita select untuk penetapan definitif. Kemudian tanggal mulai dan akhirnya kita setting juga. Misalkan kalau itu bisa backdate, Pak. Kalau misalkan definitifnya mau di bulan April atau mulai dari Januari gitu. Oh enggak, mulai sekarang bisa Pak. Bisa Pak, kalau mulai yang tadi itu bulan April aja tanggal 13. Oke. Oke, di oke aja Pak untuk waktunya. Langsung klik oke. Sampai tanggal 16. Oke. Untuk keterangan ini bersifat opsional ya Bapak Ibu. Yang wajib diisi adalah field mandatory yang kalau Bapak Ibu bisa lihat ada di sebelah kiri itu bintang merah itu wajib diisi. Kalau memang tidak ada tanda silang merahnya itu opsional sifatnya, seperti itu. Oke, kita klik simpan. Nah, untuk penetapan tanggal LKAM Pagu definitif oleh Kap Kota sudah selesai dengan status aktif. Baik, artinya ini sudah madrasah sudah dapat menginputkan penetapan definitifnya. Baik, setelah selesai, kita akan login sebagai kepala madrasah. Baik, ini bisa di logout aja, Pak. Sudah selesai untuk Kap Kotanya. Baik, mungkin di sini ada yang mau share screen untuk kepala madrasahnya. Baik, Bapak Ibu. Tadi kita sedikit jelaskan ya, saya coba sedikit menjelaskan. Ketika Bapak Ibu sudah selesai login, ada notifikasi yang muncul gitu ya Pak Bu, di layar Bapak Ibu. Itu merupakan notifikasi untuk LPJ Pak Bu. Jadi kalau misalkan madrasah yang belum menyelesaikan LPJ-nya, maka setiap tanggal 10 nanti akan muncul notifikasinya gitu untuk segera membuat laporan LPJ-nya. Oke, setelahnya kita langsung masuk aja ya, sudah masuk sebagai akun kepala madrasahnya. Kemudian sebelum kita masuk rencana definitif nih Bapak Ibu, terlebih dahulu kita coba cek apakah data rekening bank sudah terinput atau belum gitu. Jika belum, maka kita lakukan input data rekening bank terlebih dahulu. Di pengaturan, kemudian rekening bank. Oke, di sini belum, maka kita tambahkan dulu, agar nanti ketika proses penginputan data nggak bolak-balik gitu. Oke, pilih banknya. Inputkan cabang. Ya, nomor rekeningnya juga, Pak. Kemudian tipe rekeningnya untuk APBN BOS. Baik. Keterangan sifatnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian kalau semua data mandatori sudah terisi, kita bisa lakukan simpan data. Baik, berhasil, data sudah tersimpan. Kemudian setelahnya kita mengisi untuk masuk ke rencana
menu rencana ya Bapak Ibu. Oke. Sebelum ini ya, sebelum kita masuk ke pengisian pagu definitif, saya sampaikan sedikit mengenai konsep alur pada proses rencana belanja definitif ini. Nah, kita mulai dari kepala madrasah melakukan input pendapatan dan belanja. Kemudian proses selanjutnya itu dari kepala madrasah ke bendahara untuk mengisi rincian belanja yang sudah ditetapkan oleh kepala madrasah. Jadi flow-nya itu dari kepala madrasah, kemudian ke staf, kembali lagi ke kepala madrasah. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk pengisian pagu definitifnya. Baik. Oke, kita mulai saja input rencana pendapatannya. Klik di menu pendapatan. Baik. Oke, sebelum kita tambahkan untuk menu pendapatan definitif, di sini saya akan coba sedikit menginformasikan gitu ya, untuk apa saja yang ada di menu pendapatan definitif ini. Di yang atas itu ada informasi penetapan pendapatan definitif. Yang ini tuh informasi sampai kapan penetapan definitif akan berakhir, gitu. Yang tadi sudah dilakukan pengesetan oleh akun Kapkota ya. Kemudian kalau misalkan di sini sudah berakhir, informasinya bahwa penetapan definitif sudah berakhir, Bapak Ibu bisa meminta kembali kepada admin Kapkota untuk membuka kembali penetapan pagu definitifnya. Oke, kemudian ada button import indikatif Bapak Ibu. Ini kapan digunakan? Sebetulnya kita ini skip ya untuk karena kita langsung ke menu definitif, tapi saya jelaskan sedikit. Untuk button ini import indikatif ini gunanya jika Bapak Ibu sudah pernah melakukan input data pada pagu indikatif, begitu pendapatannya dan belanjanya, setelah selesai baru akan melakukan pagu definitif misalkan ya. Itu Bapak Ibu tidak perlu lagi menginputkan satu-satu datanya, karena bisa melakukan input atau import data dari button ini. Seperti itu Pak, Bu. Nah, karena kita langsung ke pagu definitif, kita klik button tambah saja, tidak perlu melakukan import dari indikatifnya. Mungkin di sini bisa difahami ya, untuk apa saja yang ada di menu pendapatan definitifnya. Baik Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan dengan menambahkan pendapatan pada pagu definitif dengan cara mengklik button tambah. Oke, masukkan sumber dananya. APBN BOS tahap 1. Oke, sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu sedikit saya menjelaskan untuk ada perbedaan mengenai madrasah swasta dan madrasah negeri. Untuk madrasah swasta bisa kita lihat nilai pendapatan untuk BOS tahap 1 ini nilainya sudah terisi ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi input data secara manual, karena ini data sudah didapatkan dari portal BOS gitu. Berbeda halnya dengan madrasah negeri, untuk nilai pendapatan BOS kita inputkan manual, seperti itu ya Bapak Ibu. Nilainya belum terisi otomatis oleh aplikasi. Itu sedikit perbedaan untuk penambahan rencana pendapatan untuk madrasah negeri dan swasta. Baik, kalau memang kita sudah selesai untuk melakukan pemilihan sumber dana dan nilai pendapatannya misalkan dirasa sudah sesuai,
kita bisa melakukan simpan. Oke, di sini data untuk pendapatan pagu definitif sudah berhasil disimpan oleh kepala madrasah. Oke, dari sini kita bisa melakukan pengecekan gitu Pak, melihat pergerakan data. Bisa Bapak Ibu bisa cek di dashboardnya, bisa ke menu dashboard. Oke. Nah, di menu dashboard ini kita bisa melihat nih Pak Bo, bahwa tadi kita sudah melakukan input dana sebanyak yang tadi itu di pendapatan. Namun kan ini baru input pendapatan nih Bapak Ibu, belum ada belanja ataupun realisasinya. Jadi yang baru tampil baru pendapatannya seperti itu. Dan di sini juga bisa dilihat ada chartnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ada berapa sisa saldonya dan belanjanya sudah berapa banyak gitu. Yang dana yang sudah dibelanjakan. Itu untuk menu dashboard. Baik, kita bisa kembali ke menu pagu definitifnya. Kemudian kita masuk ke menu belanja. Nih. Pada menu belanja definitif ini, kita akan mengisi pengeluaran kegiatan dengan cara klik tombol tambah. Oke, di sini saya jelaskan sebentar. Untuk tambah rencana kegiatan, ini ada 3 pilihan sumber dana, yaitu sumber dana BOS, sumber dana BKBA, dan sumber dana lain. Kita akan pilih sumber dana BOS, karena tadi kan kita pilihnya APBN BOS ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kita pilih subkegiatan. Nah, Bapak Ibu, di subkegiatan ini, data yang muncul adalah subkegiatan yang sudah Bapak Ibu pilih sesuai dengan prioritas kegiatan yang di aplikasi IDM. Jadi, sebelum melakukan pengisian data LKAM, Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu pengisian IDM-nya agar subkegiatannya muncul di aplikasi LKAM. Begitu ya, jadi kalau misalkan kenapa subkegiatannya belum muncul di LKAM, karena Bapak Ibu belum menyelesaikan IDM-nya. Itu begitupun dengan sumber dana BKBA. List untuk sumber dana BKBA subkegiatan tersebut berasal dari IDM. Seperti itu ya Bapak Ibu. Insya Allah cukup jelas ya. Oke, kita kembali lagi ke sumber dana. Kita pilih subkegiatan. Nah, ini yang Bapak Ibu kan di sini ada 3.2.2, 3.2.1. Ini sebetulnya sesuai dengan urutan prioritas di IDM-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang paling atas memilih di IDM adalah 3.2.2, maka yang akan muncul di LKAM itu urutannya seperti yang ada di IDM gitu. Kalau menurut Pak Farman, koreksi ya Pak Farman, untuk yang subkegiatan ini yang kalau bisa yang diprioritaskan adalah yang 3.2.1 Pak. Nah, nanti mungkin buat madrasah yang lain, jika memang dirasa untuk subkegiatannya ini prioritasnya masih belum 3.2.1 ini belum teratas, mungkin bisa cek di IDM-nya lagi ya Bapak Ibu. Oke, kita pilih subkegiatan, kemudian kelompok sasarannya. Ini kalau kelompok sasaran kan subkegiatannya kegiatan belajar mengajar, jadi kita pilih siswa dan guru misalkan ya, untuk kelompok sasarannya.
Oke, kemudian isi waktu pelaksanaannya. Nah, isi waktu pelaksanaan LKAM ini adalah bukan tahun aja, tapi tahun anggaran, bukan tahun aja, tapi tahun anggaran gitu. Jadi kita bisa mulai dari Januari, misalkan sampai dengan Desember. 1 tahun misalkan. Oke, kemudian isikan indikator output-nya dan indikator hasilnya. Indikator output dan indikator hasil ini, Bapak Ibu bisa mengisikan sesuai dengan subkegiatan yang dipilih gitu, mengacu pada subkegiatan yang dipilih. Oke Bapak, mungkin bisa inputkan untuk indikator output-nya. Ini Mas Darul Ihsan, ya, isikan indikator outputnya. Ya. Yang indikator output, coba Rumi, misalnya 10 guru. Melakukan kegiatan KBM. Ya. KBM kali Pak. PBM apa ya? Proses belajar mengajar. Proses belajar proses mengajar. belajar mengajar. Oh baik. Ya. Pelaksananya PBM sebanyak misalkan 5 rombel boleh juga. Oke, kemudian isi targetnya. Satuannya misalkan 1 tahun bisa. Kemudian target pencapaiannya. Baik. Baik Bapak Ibu, jika semua data yang sifatnya mandatori ini sudah terisi semua, maka kita bisa melakukan simpan data. Oke. Nah, untuk jika berhasil simpan data, maka akan tampil list di sini ya, Bapak Ibu. Nah, geser ke kanan. Di sini akan terlihat total rincian, ada total disetujui. Ini masih 0. Artinya total rincian masih 0. Belum total rincian ini untuk belanja belum diisikan rincian belanjanya oleh bendahara. Jika memang misalkan sudah diisi oleh bendahara, nanti rincian belanjanya, ini total rinciannya akan berubah. Begitupun dengan total disetujui, ini kolom total disetujui. Berarti ini memang belanja ini belum melalui proses persetujuan kamat ya, nanti setelah ke bendahara gitu. Oke, ini sudah di sini untuk sampai dengan kepala madrasah. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu. Cara pengisian pagu definitif oleh akun kepala madrasah. Dimulai dari input pendapatan sampai dengan rencana belanjanya. Iya, benar Mbak Tia. Mungkin ada peserta yang khusus yang di Zoom ini, di luar Ya. dari live streaming yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan, itu dipersilakan ya Mbak Tia ya. Sebelum Mbak Tia lanjut memandu tahap selanjutnya, ya Mbak ya. Iya, Ya. Bu. Halo, teman-teman madrasah yang secara langsung ikut di Zoom untuk siang hari ini. Apa ada pertanyaan sampai di sini? Oh ini, ada raise hand dari Kemenak Kabupaten Gorontalo. TIK-nya nih Mbak Tia. Silakan Bapak dari Kemenak Kabupaten Gorontalo. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian, TIK Kemenak Kabupaten Gorontalo. Ingin bertanya Bu,
tadi di penjelasan bahwa penyusunan anggaran atau pemilihan sub kegiatan itu berdasarkan PDM yang sudah diinput sebelumnya. Betul. Betul. Cuman pertanyaan sering terjadi kendala di madrasah kan suka ada revisi atau gimana gitu ya dari ini belanja madrasah terkadang sedikit berbeda dengan apa yang direncanakan. Pertanyaan saya apakah bisa ada revisi EDM atau seperti apa biar mata anggarannya atau mata jenis kegiatannya muncul di RKAM nanti, atau EDM-nya direvisi apa bisa atau gimana seperti penjelasannya untuk sub kegiatan itu? Oh, baik. Iya. Oh, baik, Pak. Jika ada Iya, perubahan Saya coba menjelaskan. Jadi ada perubahan untuk sub kegiatannya ya Bapak ya. Oke, untuk sub kegiatan yang sudah dipilih di IDM gitu ya kan, itu prosesnya kepala madrasah sudah mengirimkan kegiatan apa saja ke RKAM gitu. Nah, gimana caranya kalau mau mengubah sub kegiatannya? Maka Bapak Ibu bisa melakukan perubahan pada IDM-nya. Bagaimana caranya? Yaitu Bapak Ibu masuk ke aplikasi ke Rolkamat, kemudian masuk ke, kan di situ ada review di kepala madrasah itu ada rangkuman IDM gitu, Pak, rekapitulasi atau apa gitu. Nanti di situ Bapak Ibu bisa melakukan batalkan persetujuan. Kalau di menu kamar itu ada, kan kalau sudah kirim itu ada menu ya Pak ya. Kalau sudah kirim ke RKAM, nanti bisa ada batalkan persetujuan Pak. Dibatalkan persetujuannya, kemudian Bapak Ibu melakukan revisi. Nanti untuk bendahara bisa melakukan revisi terhadap kegiatannya mana saja yang mau diprioritaskan. Namun ini ada sedikit note ya Bapak Ibu, bahwa apa saja yang bisa direvisi di IDM, yaitu Bapak Ibu tidak bisa mengganti komponennya subkegiatan tingkatnya itu tidak bisa diganti juga Bapak Ibu, hanya bisa mengganti prioritas kayak gitu. Untuk subkegiatannya sudah tidak bisa untuk detail gitu kan, tahap 1, tahap 2, apa saja subkegiatan yang diisi itu sudah tidak bisa diganti gitu Pak. Mungkin itu Pak, dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Ingin tanggapan sedikit. Kalau tidak salah kemarin IDM itu kalau sudah dikirim kayaknya tidak bisa diubah lagi atau dibatalkan persetujuan. Mohon informasinya apa ada perubahan atau ada update terbaru untuk IDM? Bisa Pak, bisa dibatalkan, bisa batalkan persetujuan, tapi dari akun kabupaten apa? Dari akun ada kepala madrasahnya Pak. Kepala madrasah. Cuman itu yang harus jadi note ya, subkegiatan yang sudah ada subkegiatan yang sudah ada pendanaannya di RKAM itu tidak bisa dipilih ya Bapak Ibu. Atau misalkan mau mengganti, ada beberapa misalkan saya mau mengganti dokumen yang sudah diupload nih, gitu kan? Ada yang salah nih, gitu kan? Ada di EDM itu ada upload dokumen ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tidak bisa direvisi. Kemudian tingkatnya, misalkan saya dari asalnya tingkat 1, saya mau ubah jadi tingkat 2, itu juga tidak bisa direvisi. Hanya bisa merevisi subkegiatannya saja. Namun dengan catatan subkegiatan itu belum teralokasi di RKAM-nya. Gitu. Jadi batalkan dulu persetujuannya di akun kepala madrasah, kemudian kepala madrasah mengirimkan revisi yang nanti setelah kirim revisi, bendahara atau staf melakukan perubahan, kirim lagi ke kepala madrasahnya. Setelah dicek oleh kepala madrasahnya sudah oke untuk perubahannya, maka kirimkan lagi datanya ke RKAM. Gitu Pak, mekanismenya ya. Terima kasih informasinya. Sama-sama Pak. Ya, cukup ya Pak dari Kemenak Gorontalo ya.
Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Oke, Tia baik. penjelasannya. Baik, kita sekarang masuk ke akun bendahara. Di roll aja Mbak Ruby. Oke, sudah. Oke, di sini kita sudah masuk ke akun bendahara. Kemudian langsung saja ke menu rencana. Oke, klik pagu definitif dan masuk ke rencana ya Pak ya. Oke, ke di belanja Pak, menu belanja. Scroll ke bawah. Oke, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu data yang sudah dipilih oleh camat sebelumnya. Gitu. Scroll ke kanan lagi Bapak Ibu. Nah, si bendahara ini di sini bisa melihat tuh Bapak Ibu untuk rencana pelaksanaannya. Jadi mulainya kapan kegiatan tersebut dan akhirnya kapan. Jadi si akun bendahara atau bendahara sendiri bisa mengestimasi gitu pelaksanaan kegiatannya ini kapan. Jadi dia juga bisa menyesuaikan anggaran yang akan dia rincikan seperti itu. Oke, bisa klik untuk menu rinciannya. Ke bawah lagi, Pak. Baik. Di sini kita akan mengisikan komponen untuk rincian biayanya. Bisa diklik untuk komponen biayanya. Pilih kategori komponen biaya. Yang di atas, Pak. Di atas kategori komponen biaya, ya. Kita pilihkan apa, misalkan kalau ini biasanya untuk honor dulu ya, yang didahulu. Di nomor 10 Bapak bisa scroll ke bawah lagi. Oke, kita pilih misalkan Bapak honor ya. Atau apa gitu. Oke, misalkan kita pilih honornya. Ya, pilih kategorinya Pak, itu masuknya apa, untuk kategori apa. Oke, di kolom aksi kita klik, kemudian pilih tetapkan harga. Oke, di sini itu tetapkan harganya tuh satuan ya Bapak Ibu. Jadi misalkan per bulannya berapa gitu. Oke, simpan. Baik, kemudian kita masuk ke kode akun. Kode akunnya Bapak Ibu. Baik. Kemudian kita isikan koefisiennya. Nah, misalkan kan tadi sudah ada targetnya itu 1 tahun ya Bapak Ibu. Nah, misalkan bisa saja Bapak Ibu ini kan sedangkan tadi diisi itu satuan kan, 500.000 gitu misalkan dalam per bulan. Bisa saja ini diisikan untuk koefisien satunya, misalkan 1 tahun dan atau langsung saja 12 bulan gitu. Atau 1 tahun koefisiennya 12 bulan atau misalkan 12 bulan ini untuk berapa orang, nanti bisa detailnya lagi di koefisien 3. Tapi misalkan cukup di koefisien 1 saja boleh 12 bulan misalkan. Nah, nanti ada yang bingung ini koefisien 1, koefisien 2, koefisien 3 gitu ya. Ini tuh nanti menjadi pengalih juga Bapak Ibu. Misal di koefisien 1 kita isikan 12 bulan. Kemudian di koefisien 3, 12 bulan ini misalkan untuk berapa orang ya? Saya mau untuk 5 orang gitu ya. Misalkan gitu. Jadi nanti pengalih koefisiennya adalah 12 kali 5 gitu. Jadi 60 untuk koefisiennya. Tapi kalau memang mau tidak diisikan seperti itu cukup saja di koefisien 1. Nah, mungkin mau diisikan koefisien 2-nya atau tidak, Pak?
atau cukup di koefisien 1 itu tergantung dari madrasahnya ya. Baik, oh mau untuk 2 orang, baik. Kemudian di sini ada harga satuannya, kita pilih PPN, misalkan tidak ada PPN. Oke, kalau tidak ada PPN, di sini total harga yang tadi saya bilang 12 kali 2, 24 dikali 500.000 itu total harga sudah langsung otomatis ya Bapak Ibu untuk mengakumulasi 12 juta tanpa PPN. Kalau misalkan kita pilih misal Bapak Ibu memilih yang PPN-nya itu belum termasuk PPN, misalkan pilih nomor 2 Pak, misal. Nah, ini total harga sudah terakumulasi dengan total PPN-nya gitu. Jadi dia sudah otomatis menghitung sebanyak 11% untuk PPN. Oke, mungkin kita pilih untuk tanpa PPN dulu ya Pak ya, untuk honor. Oke. Kemudian pilih sumber dana, klik tombol baik. Nah, di sini karena kita itu mengisi koefisien 1 dan koefisien 2, total kuantitasnya menjadi 24. Berbeda kalau misalkan ibu bapak hanya mengisikan 12 bulan gitu, tanpa ada pengali di koefisien 2. Otomatis jumlah kuantitasnya juga akan 12. Seperti itu ya. Kemudian, baik kita lanjutkan untuk pengisian sumber dana. Nah, sumber dana ini karena kita baru isikan 1, yaitu APBN BOS tahap 1, maka sumber dana yang bisa dipilih cuman BOS tahap 1. Oke, kita isikan alokasi kuantitasnya. Misalkan untuk BOS tahap 1 langsung 24 gitu. Dan ya, nah gini Bapak Ibu, untuk kuantitas sendiri, alokasi kuantitas ini kan di atas itu 24 ya Pak. Kalau kita isikan 12 misalkan, ini button simpan tidak akan terisi, tidak akan aktif. Jadi harus sesuaikan dengan total koefisien yang di atas. Misalkan Bapak Ibu sudah ada APBN BOS tahap 1 dan APBN BOS tahap 2 misalkan. Yang dilakukan penganggarannya alokasi sumber dana, misalkan di tahap 1 itu baru 12 gitu kan. Ibu Bapak bisa melakukan 12 gitu, alokasi kuantitasnya. Isi 12 untuk sumber dana tahap 1. Kemudian buttonnya tambah itu, dia klik tambah untuk APBN BOS tahap 2-nya sebanyak 12 lagi. Kalau mau men-split gitu anggarannya, seperti itu Pak, Bu ya. Tapi ini tidak muncul karena kita kan tadi hanya menginputkan satu sumber dana, yaitu sumber dana BOS tahap 1. Oke, mungkin hapus saja Pak. Kita isikan 24. Oke, kita bisa simpan. Kemudian scroll lagi, kita isikan yang AKB ini. Nah, di sini juga koefisiennya menjadi 24. Jadi per bulan mungkin jadinya 2 ya. Oke, button simpannya sudah aktif karena sisa koefisiennya sudah 0. Tuh. Kalau ini buttonnya belum aktif, jangan-jangan Bapak Ibu belum koefisiennya belum 0 gitu. Nah, ya ini sudah karena sudah semua, coba close aja Mas. Oke, kemudian ini lagi untuk button simpan pada ini tuh akan aktif jika Bapak Ibu sudah mengisikan lengkap field-field yang tadi kita sebelah kanan itu, dari mulai total harga, sumber dana, ya komponen dan yang lainnya. Kalau salah satu saja ini belum terisi, itu button simpannya tidak akan aktif. Jadi kalau misalkan kok ini button simpannya tidak aktif ya, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan apakah Bapak Ibu sudah mengisikan semua komponennya atau belum gitu.
Berbeda misalkan koefisien 2, 3 itu opsional ya. Opsional. Seperti itu ya. Mungkin bisa lanjut dengan klik simpan. Oke. Alhamdulillah untuk pagu definitif sudah berhasil diinputkan oleh bendahara. Di sini bisa terlihat untuk statusnya. Statusnya itu menunggu, yaitu menunggu dari approval camat. Jadi dari bendahara kembali lagi ke camat. Seperti itu, Bapak Ibu. Apa sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut saja ya, Bu Fia? Ya, Mbak Tia, mungkin lanjut aja ya. Karena Baik. apa ini nggak ini ya Mbak Tia. Sebentar, karena ini ada madrasah negeri juga, biar nanti madrasah. Oh, ada yang raise hand. Jadi nanti boleh kita tampilkan sejenak untuk yang madrasah negeri juga ya Mbak Tia kali ya, gitu ya. Baik. Setelah Iya, ini ya. atau bagaimana Bu Fia? Setelah ini aja kali Mbak Tia, ya setelah Baik. ini, biar Baik. teman-teman yang Kita di luar selesaikan dulu. Iya. Oh, ini Baik, ada kita dari. selesai. Ya, betul Mbak. Kita selesaikan aja Baik. dulu yang ini ya. Baik, Tapi- kita selesaikan untuk pagu definitifnya, kalau gitu ya, Bu. Oke. Oh iya. Rencana, udah ya, coba di. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya, Bapak Ibu, di kolom total rencana sudah terisi angka 1. Karena kan tadi bendahara sudah melakukan rincian biayanya. Kemudian, total disetujui, ini masih belum terisi. Jadi misalkan Bapak, Ibu, atau yang ini kepala madrasah ini saya udah belum ya disetujui atau belumnya gitu. Sama saya ini juga bisa kelihatan total disetujuinya masih 0 gitu. Misalkan di sini ada total atau total rinciannya 2, yang baru disetujui ada berapa? Misalkan angkanya 1, berarti ada 1 lagi yang memang belum di-approve gitu. Oke, kita masuk ke kolom aksi. Pilih yang button biru itu, Pak. Ya, rincian, klik di sana. Oke, di sini Bapak Ibu bisa melakukan verifikasi ya, apa saja yang sudah diinputkan oleh bendahara gitu, memilihnya apa, misalkan koefisiennya, apa saja yang dirincikan, seperti itu. Kemudian total harga dan sebagainya. Kalau memang dirasa sudah oke, kita bisa melakukan approval. Di sini statusnya sudah masih menunggu ya, sebelum kita lakukan approval. Oke, bisa klik approve, Pak. Nah, sebelum approval juga di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan nih kepala madrasah. Apa aja sih yang kita akan approve gitu ya. Di sini tentang komponen biayanya, jenis belanjanya, kemudian anggaran alokasi yang dipakai. Ini ya. Kalau memang oke nih semuanya, misalkan setujui, klik setujui. Oke. Nah, untuk statusnya sudah berubah disetujui ya. Dari tadi menunggu, sekarang sudah berubah menjadi disetujui. Oke, tahap untuk realisasi belanja itu sudah sampai sini Bapak Ibu. Oke, apakah dari sini sudah selesai untuk rencana pendapatan definitifnya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita masuk ke realisasi pendapatan? Atau mau langsung switch untuk yang madrasah swasta tadi, Bu Fia? Iya Mbak Tia, mungkin sebaiknya langsung switch ke madrasah negeri, karena yang disimulasikan ini kan swasta ya. Negeri. Ya. Maaf. Jadi madrasah negeri. Sebelum kita lanjut ke realisasi, jadi ada tampilan pembeda ya. Baik. Ya, silakan Mbak Tia. Baik. Nah, ini tadi pengumuman untuk LPJ-nya ya, Bapak Ibu nanti muncul terus nih kalau selama 10 hari. Kalau Bapak Ibu belum mengisi LPJ, seperti itu. Oke, baik. Sama seperti halnya yang madrasah swasta, di kepala madrasah mungkin sebelum kita lanjut ke rencana definitifnya bisa dicek Bapak untuk akun rekeningnya
Apakah sudah ada atau belum rekening bank? Belum, kita isi dulu ya untuk rekening banknya. Tambah, kemudian pilih banknya. Oke, bos. Simpan. Oke, alhamdulillah berhasil. Simpan rekening bank. Langsung saja kita masuk ke menu rencana, Bapak. Di menu rencana, pagu definitif, Pak, ya, pendapatan. Oke, langsung saja kita isi button tambah ya, button tambahnya. Pilih sumber dana. Oke, APBN bos. Nah, inilah perbedaannya Bapak Ibu. Kalau tadi madrasah swasta, nilai pendapatan kan sudah otomatis terisi tuh. Kalau madrasah negeri, kita harus inputkan secara manual nilai pendapatannya. Mungkin bisa diinputkan Pak nilai pendapatannya. Oke, klik simpan kalau sudah selesai. Oke, sudah tampil. Sama halnya dengan tadi, kalau sudah melakukan input data bisa dicek di dashboard untuk pergerakan dananya sudah muncul atau belum, seperti itu ya, di menu dashboard. Seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Itu sudah ada ya, anggarannya sebesar 250 juta. Oke, kita kemudian ke akun belanja, menu belanja ya, klik menu belanjanya Pak. Kita tambahkan untuk rencana belanjanya. Klik button tambah, kemudian sub kegiatannya. Nah, sub kegiatan ini belum muncul. Nah, bisa dicek ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menyelesaikan IDM-nya atau belum? Apakah IDM-nya sudah berhasil terkirim ke Elkam atau belum? Kalau Ya. memang belum, ini tidak akan muncul di aplikasi Elkam-nya. Berbeda dengan yang tadi ya, itu sudah berhasil tuh. Jadi isikan dulu IDM-nya, setelah selesai baru Bapak Ibu bisa melakukan input kegiatan di Elkam. Jadi saling sinergi ya, nggak bisa kita langsung ke Elkam-nya tanpa mengisi IDM-nya terlebih dahulu gitu. Oke Pak, berarti kita nggak bisa lanjut nih Bu Fia karena sub kegiatannya tidak ada. Oke, Mbak Tia Ya. udah ini udah tampilan atau potret bagi madrasah baik negeri ataupun swasta yang tidak mengerjakan EDM ya Mbak ya. Sehingga Ya, tidak betul. akan muncul list sub kegiatan pada saat akan Betul. mengerjakan aplikasi Elkam. Jadi mungkin cukup ini karena tampilannya kita sudah mengetahui seperti apa Mbak Tia perbedaan madrasah negeri dengan swasta pada dasarnya dalam hal pengerjaan itu sebetulnya sama madrasah negeri Sama, dengan betul. swasta ya. Dari yang membedakan hanya dari pendapatan ya Mbak Tia, karena kalau madrasah negeri dia akan menginput pendapatan yang sesuai dengan Didipa. Sementara kalau untuk madrasah negeri otomatis dananya tersedia, proses tariknya dari portal BOS, jadi sudah tersedia. Gitu ya Mbak Tia ya. Betul, untuk penetapan pagu definitif pendapatannya itu Bu Fia. Iya Mbak. Perbedaannya. Nah karena ini potret bahwa dia belum menyelesaikan EDM dan belum mengirim EDM, maka kita tidak bisa mengerjakan, maka kita akan kembali ke akun yang madrasah swasta tadi aja Mbak Tia untuk melakukan proses realisasi. Iya. Silakan di stop share Stop untuk Man 4. share-nya. Ya, terima kasih untuk Man 4 Aceh. Oke, baik Bapak Ibu. Kita sudah masuk ke realisasi. Nah, untuk realisasi ini ada perbedaan dengan tadi rencana Bapak Ibu. Kalau rencana, kita memulai itu pengisian dari kepala madrasah. Baru nanti ke rinciannya ada di bendahara. Berbeda dengan realisasi.
Kalau realisasi itu kita mulai dari akun bendahara, baru ke kepala madrasah. Jadi bisa logout Pak, kita kembali dulu ke menu ke login bendahara. Baik, kita mulai untuk pengisian realisasinya, dimulai dari akun bendahara. Klik menu realisasi. Oke. Kita pilih pendapatan. Nah, kemudian di sini di atas tuh dihidalkan untuk penerimaan BKU, total pengeluaran BKU itu saldo BKU masih 0 ya Bapak Ibu. Karena belum ada data yang kita masukkan. Oke, kita pilih tambah. Tambah, kemudian pilih sumber dana. Kemudian tipe kas, itu rekening. Tadi kan rekening ya. Dapatnya. Pilih nomor rekening. Ya. Tetapkan tanggal notanya. Yang dipilih apa notanya, pendapatannya bulan April atau bulan apa Pak? Untuk tahap satunya. Bulan Maret. Oke, nanti ini ngaruh ke BKU ya Pak ya. Berarti dari tanggal Maret nih nanti kita lihat. Oke, dan ini nilai pendapatan untuk realisasi ini kita input manual, Bapak Ibu, tidak otomatis seperti halnya di rencana, karena bisa jadi realisasi pendapatannya berbeda dengan yang ada pada rencana gitu. Nah, nilai pendapatan ini bisa diinputkan, bisa saja misalkan nilai pendapatan ini sama dengan yang ada di rencana ataupun berbeda gitu. Makanya kita tidak buat default untuk nilai pendapatan di menu realisasi ini. Oke. 10 juta kayaknya lebih deh Pak tadi juga untuk ininya. Untuk belanjanya. Ya, mungkin saya boleh tambahin. Ya, baik Pak. Ya, jadi kalau untuk realisasi pendapatan BOS tahap 1 itu sesuai dengan dana yang masuk di rekeningnya kemarin berapa kan sudah terrealisasi. Nah, kemudian pengisian rencana pendapatan sebaiknya langsung rencana pendapatan tahap 1 dan tahap 2 karena nanti kan mau bikin gajinya kan juga setahun. Nah, banyak juga madrasah yang di RKAM-nya cuma mengisi 1 tahap. Kemudian tahap 2-nya kelupaan sampai dengan sekarang itu ada tuh yang tahun 2022 sudah hampir tutup pengajuan BOS-nya untuk 2023. Rencana tahap 2-nya sendiri belum dikerjakan. Jadi mau meng-SPJ kan nggak bisa lewat RKAM. Dia nggak bisa upload manual. Nah, minta dibuka upload manual padahal dia peserta Bintek. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi nanti ini dilanjutkan dengan 2-nya juga. Karena gaji tadi kan langsung setahun tuh, tahun. Ya. Nah, jadi yang tahap 2-nya kan nggak muncul nanti. Nah, itu sih tambahannya. Jadi akumulasi saja ya Pak ya nilai pendapatannya untuk amannya ya. Tahap 1 dan 2 disatukan ya Pak, nilai pendapatannya di sini ya. Oke Pak. Itu 50 juta tadi belanjanya aja berapa ya Pak? Ada. Oke, kalau memang apa tadi belanjanya Pak? Pendapatan itu 474 juta tuh Pak. 12 juta cukup. Pendapatan total itu 400 jutaan kan Pak? 476 juta ya. Mungkin bisa disamakan saja Pak untuk realisasinya. Oke, rekening sama rekeningnya. Tanggal nota ini nanti akan berpengaruh ke BKU ya Pak. Berarti ini bulan Maret ya dipilih. Oke.
Oke. Keterangan ini sifatnya opsional karena tidak ada keterangan mandatori kan di sebelah kirinya. Nah, kemudian ini adalah menu baru, ada upload dokumen. Upload dokumen ini bisa berupa rekening koran atau apa ya Pak Farman, dokumen pendukung untuk BOS tahap 1 gitu Bapak Ibu. Untuk upload dokumennya bisa di sini. Ya, Ini bisa sesuai Mana, Pak? dengan apa dokumen yang relevan dengan transaksinya. Kalau pendapatannya terima di bank berarti print out rekening koran. Kalau diterimanya dalam bentuk tunai berarti kan ada kwitansi penerimaan tunainya. Tapi kan bos kan di ini mungkin min yang terimanya tunai ya. Kemudian kalau dia pindah buku berarti nanti yang di-upload adalah slip penarikannya yang di-scan atau dipoto. Kalau belanja ya sesuai dengan transaksi belanjanya. Kalau gaji ya slip gaji, kalau pembelian ATK ya pembelian ATK di tokonya, kalau pembelian laptop ya kwitansi pembelian laptopnya. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, Bapak Ibu, untuk upload dokumen ini sifatnya wajib ya Pak Bu diisi. Oke, klik di situ upload file. Kita bisa isi ini bentuknya PDF bisa Pak, dan bisa lebih dari satu. Tapi kita coba dulu satu aja ya Pak untuk uploadnya. Oke. Atau JPEG bisa. Oke. Kalau sudah semua data terisi, data mandatori sudah terisi, kita bisa klik simpan. Alhamdulillah, data realisasi pendapatan sudah terisi dengan status menunggu gitu. Menunggu apa Bapak Ibu? Ini menunggu untuk di approval oleh Camat, di approve Camatnya gitu. Oke. Kemudian kita bisa lanjut lagi untuk approval di akun kepala madrasahnya. Kembali lagi ke akun kepala madrasah untuk approve pendapatan realisasi. Oke, masuk ke rencana, realisasi. Oh yaitu ada notifikasi untuk approvalnya. Notifikasi ini masih ada sedikit perbaikan dari kita Pak Bu. Nanti insya Allah nanti kita akan update secepatnya untuk notifikasi. Kita bisa langsung ke menu realisasi, kemudian pendapatan. Baik, di sini kelihatan ya untuk berapa biayanya dan yang lainnya. Kemudian kita di kolom aksi lakukan approve. Nah, di sini pun kepala madrasah bisa melakukan pengecekan data yang sudah diinputkan oleh bendahara dan melihat upload dokumen tadi. Yang sudah diupload itu bisa diklik, di preview, di-download dulu baru preview. Ya, ini datanya. Jadi bisa dicek gitu, apa sudah betul tidak untuk upload dokumennya dan yang lain. Kalau dirasa sudah oke, klik disetujui. Oke, dan data terisi menunggu tanggal si. Oke, coba klik di header-nya, Pak. Dapat di header yang tadi. Nah, di situ sudah ada tuh Bapak Ibu. Tadi saya lupa menjelaskan. Di pendapatan ini sudah bisa terlihat tuh menunggu tanggal realisasi gitu kan. Sebanyak 474 juta tadi. Jadi bisa terlihat tuh statusnya. Pergerakan dari saldo Bapak Ibu, apakah ada menunggu atau menunggu tanggal realisasi dan selesai. Selesai ini berarti data sudah diinputkan oleh bendahara untuk set tanggal realisasinya. Dari akun kepala madrasah sudah selesai untuk approval-nya, tinggal menunggu tanggal realisasi pendapatan di akun bendahara. Jadi kita kembali lagi
ke akun bendahara untuk melakukan set tanggal realisasinya. Ini bendahara, coba Bapak di pendapatan, di refresh kali Pak ya tadi. Nah, sudah. Oke, di sini sudah menunggu tanggal realisasi. Kemudian kita klik di kolom aksi untuk tanggal realisasinya. Ya, klik tombol aksi itu. Tanggal realisasinya kita isikan. Misalkan tadi apa? Bulan Maret ya. Tadi itu. Oke, isikan nomor referensi. Nomor referensi, Pak. Angka saja, Pak, misalnya. Enggak. Ya. Klik simpan. Baik, ini sudah selesai. Untuk bisa dilihat saldo BKU-nya sudah terisi ya Bapak Ibu di atas. Jadi untuk kapan saldo BKU ini terisi? Ketika sudah melakukan set tanggal realisasi. Nah, di pendapatan juga sudah ada 474 juta sekian. Ibu Bapak bisa melakukan pengecekan juga di laporannya. Apakah data BKU ini sudah ada belum di laporan? Bisa mungkin sebentar kita ke menu laporan. Oke. Penata usahaan BKU. Kemudian periodenya tadi itu bulan Maret ya Pak, coba pilih. Di sumber dananya pilih, kita lihat. Nah, ada kan Pak, untuk penerimaan sebesar 474 juta itu di BKU-nya. Sudah otomatis terisi. Itu jadi selalu melakukan pengecekan kalau sudah ada transaksi di BKU-nya seperti apa, bisa dilihat di laporan BKU. Seperti itu. Oke, untuk realisasi pendapatan sudah selesai. Kita input datanya. Mau ada yang ditanyakan mungkin sampai tahap ini atau kita lanjut saja Bu Fia? Lanjut aja kali Mbak Tia, biar kita lanjut. bisa diskusi ya. Ya, sedikit. Ya, baik. Iya. Baik, kita kembali ke menu realisasi. Kemudian, nah ini tergantung dari madrasahnya, apakah mau dipindah bukukan atau tidak. Misalkan mau pindah buku gitu, klik di pindah buku, kemudian klik button tambahnya, ya pilih sumber dana, rekening, kemudian nomor rekeningnya, tipe kasnya, misalkan tunai, dan tanggal nota. Kan bulan Maret apa tadi ya? Maret ya. Oke. Nah, kemudian isikan jumlah yang mau Bapak Ibu pindah bukukan sebesar berapa? Dari 400 juta sekian itu gitu. Oke, 50 juta ya Pak. Kemudian upload dokumen. Di sini juga wajib untuk melakukan upload dokumen yang sesuai dengan pindah bukunya gitu, dokumen yang relate dengan pindah buku. Oke, nah di situ juga sudah terlihat ya Pak, di BKU-nya 476 dan ada pengeluaran BKU ke tunai sebanyak 50 juta. Simpan Pak, bisa diklik simpan. Oke, statusnya adalah menunggu. Menunggu approval dari kepala madrasah.
kita bisa kembali lagi ke akun kepala madrasahnya untuk approval pindah buku. Oke, klik di ya approval, kolom aksi. Setelah melakukan pengecekan dan yang lainnya, klik setujui. Oke, dan menunggu tanggal realisasi. Di pendapatan juga bisa Bapak Ibu lihat. Nanti mungkin langsung saja ke akun bendahara ya, biar cepat. Kita lihat di bendahara saja ininya. Oke, di realisasi. Nah, kemudian kita set tanggal realisasinya. Oke, klik simpan. Nah, status sudah berhasil. Artinya, untuk realisasi pendapatan sudah selesai. Bapak Ibu bisa lihat cek di pendapatan. Kemudian di header-nya, klik. Nah, di situ sudah terlihat Bapak Ibu. Ada kas tunai sebanyak 50 juta. Dan yang ada di rekening sisanya adalah 426 juta. Ya, bisa juga lihat di laporannya nanti. Nanti ada kas tunai dan rekening di penata usahaan. BKU, buku pembantu kas tunainya ada sebanyak 50 juta juga. Jadi bulan Maret ya Pak. Maret kali Pak. Coba kita lihat. Ini untuk buku kasnya masih sama. Coba kita ke buku pembantu kas tunai Pak. Nah, kalau ini kelihatan perubahannya. Tadi dia pindah buku sudah terlihat untuk di buku kasnya sebanyak 50 juta tadi. Kemudian kita ya. Nah, ya. Ini laporan BKU-nya Bapak Ibu sudah terlihat transaksi yang sudah kita lakukan. Kemudian bisa lihat di buku pembantu kas tunainya. Pilih periodenya. Tadi bulan apa ya Pak? April apa Maret? Lupa saya. Oke, pilih sumber dana. Coba. Bismillah. Oke, saldo awal sudah ada belum Pak? Oh, belum terupdate ya. Buku kas tunainya ya. Coba di Maret Pak. Oke. Oke Pak, itu nanti jadi catatan ke kita ya Pak untuk buku pembantu kas tunainya. Oke, mungkin bisa kita skip dulu Pak. Kita kembali lagi untuk ke dashboard Bapak. Bisa lihat dicek dashboardnya. Nah, di dashboard juga, kalau tadi di awal kita baru dapat pendapatannya yang terisi adalah anggaran, sekarang karena selesai mengisi pendapatan realisasi, maka akan muncul tuh realisasinya sebanyak berapa. Kemudian di scroll ke bawah Bapak, ada di chartnya itu pendapatan dan kegiatan. Itu juga bisa kelihatan tuh. Ada yang kolom warna hijau juga, itu adalah belanjanya. Kita sudah berapa biaya yang sudah kita keluarkan untuk belanja. Itu bisa terlihat juga. Kemudian di bawah Bapak bisa update lagi, scroll ke bawah. Ya, ke bawah lagi, Pak. Nah, ini juga terisi. Tadi itu pengeluarannya itu belanjanya apa? Ada di pengembangan proses pembelajaran gitu. Nanti kalau misalkan Bapak sudah isi rencana belanja, pembelanjaan untuk pengembangan standar kompetensi lulusan misalkan. Nah, ini juga nilainya akan muncul di rencana belanjanya. Itu untuk
keterangan yang ada di dashboard. Baik, kita lanjutkan ke menu realisasi lagi ya. Itu sedikit overview untuk pergerakan datanya. Oke, pindah buku tadi sudah selesai ya Bu ya. Pak, pindah buku sekarang ke pengeluaran kegiatan. Pengeluaran kegiatan ini adalah rincian dari realisasinya. Jadi kalau tadi baru rencana, ini sudah berupa realnya gitu. Kegiatannya apa saja yang dilakukan oleh madrasah. Klik ya di kolom aksi itu rincian pembuatan nota, kemudian klik button tambah. Oke, kita pilih metode pembayarannya, akan lewat tunai karena tadi sudah pada pindah buku. Ya, klik penerima. Kalau belum ada, kita tambahkan Bapak Ibu di kolom sebelah kanan ada ya, button tambahkan. Nama. Oke, untuk email, mungkin Bapak Ibu, aduh saya nggak tahu nih emailnya yang sebetulnya apa ya gitu kan. Kalau punya data real, itu lebih bagus, tapi kalau memang nggak ada, Ibu Bapak bisa sembarang gitu ya mengisi data tersebut. Tapi usahakan untuk mengisi data realnya ya Bapak Ibu. Nanti kalaupun memang mau diisi dulu gitu, nanti bisa isi dulu dengan sembarang data. Kalau sudah ada yang realnya bisa diedit gitu. Oke, kita pilih semua data mandatori, kemudian simpan. Simpan. Oke, kita bisa klik lagi penerimanya. Pilih tanggal nota. Ini tanggal nota disesuaikan dengan realnya tanggal berapa ya Bapak, Ibu. Oke, tanggal berapa? 5 April. Berapa Pak? Hai. Nah, kemudian ada kita isikan harga satuan tuh di situ. Tadi kan harga satuannya di atas tuh 500.000 tuh. Kita isikan misalkan 500.000 gitu. Nah, untuk di belanja Bapak Ibu sedikit penjelasan. Jadi kalau untuk di realisasi nilai belanja itu tidak boleh melebihi dari rencana. Misalkan rencananya 500.000, tapi Bapak Ibu menginputkan 600.000 gitu, itu tidak bisa. Gitu. Jadi harus jangan melebihi dari yang sudah direncanakan gitu Bapak Ibu. Itu sedikit tambahan penjelasan dari saya. Oke, kita isikannya, kemudian pajak. Ini kita tidak ada pajak ya tadi ya. Tidak ada pajak. Oke. Kemudian kalau ada pajak memang kita pilih yang pajak, nanti otomatis biaya PPN-nya pun akan terhitung ya Bapak Ibu. Misalkan ini simulasikan kita ada pajak gitu Pak, misal. Belum termasuk pajak gitu misalkan. Nah, PPN-nya akan otomatis terhitung di sini. Ya, berapa biayanya. Nanti pun di alokasi dana pun sudah harus dengan PPN nanti. Coba, ya. Itu perbedaannya ya, sudah menghitung harga PPN-nya berapa gitu. Misalkan tidak ada PPN atau gimana ini. Sekarang tidak ada PPN aja dulu kali ya, Bapak Ibu, untuk simulasinya. Karena tadi kan direncana tidak ada PPN. Kemudian setelah itu, kalau tidak ada PPN, biaya PPN-nya pun menjadi 0. Kemudian kita klik button tambah. Ya, pilih sumber dana. Ada 2 sumber dana, karena kita sudah pindah buku, ada tunai dan rekening. Kita pilih yang tadi tunai ya Pak, pilihnya ya, dengan kuantitasnya 24 misalkan. Jadi harus sesuai dengan kuantitasnya itu. Kalau memang misalkan belum, button tambah di bawah itu, button simpan di bawah nggak akan aktif tuh Pak. Coba di bawah lagi.
Oh iya, Pak, masih ya. Baik Pak, ke atas Pak. Coba, oh ya. Kalau ini tuh kuantitas bisa jadi misalkan dari sumber dana yang lain bisa gitu. Tapi kalau memang sumber dananya hanya satu, kita langsung inputkan saja sisa kuantitasnya sesuai gitu. Misalkan 18 gitu Pak. Mana tadi? Oh ya, karena tadi kan ada 24 ya. Di atas berapa ya Pak kuantitasnya ya? Oh iya, 24 tadi. Baik. Ini bisa juga multi sumber dana, misalkan dari APBN BOS tahap 1 misal ya, Bapak Ibu ada 2 sumber dana. Oke, saya pakai untuk 10 kuantitas memakai APBN tahap 1 dan nanti sisanya menggunakan dana lain misalkan. Itu bisa saja gitu. Selama nanti sisa kuantitasnya itu belum 0 gitu. Kalau ini kan sudah 0. Berarti sudah hanya menggunakan satu sumber dana. Baik, bisa dilanjutkan Ya, dengan bisa upload. tambahkan. Ya, baik Pak. Ya, ya. Ya, yang perlu diperhatikan di Ya. sini, ini kan gaji ya. Nah, ini tadi perlu diperhatikan, ini gajinya tadi 12 bulan, berarti itu kan gaji setahun tuh. Ya. Setahun 12 bulan untuk 2 orang. Berarti kuantitas itu tidak langsung habis di bulan ini. Jadi itu hanya untuk pembayaran bulan yang bersangkutan aja. Atau mungkin bulan Januari, Februari, Maret, April untuk tahap 1. Nah, makanya tadi saya sarankan perlu memunculkan tahap 2. Karena untuk Juli dan ke atasnya itu perlu pendanaannya kan pakai tahap 2. Jadi tidak tahap 1 itu tidak dipakai dari Januari sampai Desember. Jadi tahap 1 itu dipakainya Januari sampai Juni. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan. Kalau kegiatan, tahap 1 bolehkah melewati ke tahap 2? Boleh, sepanjang tidak melebihi dari 20% dari total dana tahap 1. Itu bisa di carry forward ke tahap 2. Tapi kalau rutin gaji itu harusnya sesuai dengan skema pembayaran rutinnya gitu. Jadi ini kuantitasnya memang tidak langsung habis. Itu. Ya mungkin itu tambahannya. Baik Pak. Terima kasih Mas Parman. Lanjut Mbak. Baik. Bisa dilanjut ya. Ini mau dihabiskan atau gimana nih? Lanjut Mbak. Oke. Oke. Mau diisi kuantitasnya 6 aja Pak. Jadinya. Baik. Mungkin kita bisa langsung ke upload dokumennya. Oke, 3 juta ya, berarti klik simpan. Nah, mungkin kita bisa tes nih, Ya. Mbak Atia. Kan dia 24 juta untuk 24 kuantitas. Satuannya kan 500.000. Bisa nggak kita isi 600.000 kuantitas 24? Harusnya tuh nggak tersimpan, karena dia kan melebihi dari total. Kita coba ngetes fitur aja. Ya, kalau versi 1 kan masih bisa lolos tuh. Ya. Kalau lebih itu masih bisa lolos. Nah, yang tahap 2 ini kita kunci. Kalau dia melebihi dari rencana, itu harus direvisi dulu rencananya. Jadi mungkin kita tes harga satuannya kan awalnya 500, kita bikin 600, kuantitasnya 24, mau nggak dia? Gitu. Ya, baik. Ya. Coba kuantitasnya Pak diisi 24. Rp600.000 kurang 0 Pak. Nah, itu kan tadi harga satuan begitu dirubah menjadi 600.000 langsung nggak mau kan dia? Iya, ya Pak. Tapi 5 coba dibikin 510 aja, mau nggak? Nggak muncul kan tuh? Munculnya satuannya kan cuma 3 digit di sebelum 500.000 dia bisa. Itu kan dia masukkan itu sebagai 51.000. 51.000. Iya, dia masukkan 51.000. Jadi itu Bapak Ibu, dia tidak bisa melebihi dari apa yang direncanakan gitu. Ya, jadi dari situ udah dikunci. Jadi ya memang udah nggak bisa lagi.
melebihi dari rencananya. Jadi kembali ke Rencana 500.000. belanja ya, Pak? Ya. Ya, itu tambahan penjelasannya Bapak Ibu. Kalau belanja itu tidak boleh melebihi dari rencana ya Pak ya, berbeda dengan pendapatan. Baik, bisa dilanjut ya Bapak Ibu. Mungkin di close dulu ya ini, cancel. Oke, kita kemudian ini menunggu disetujui, kita balik lagi ke akun kepala madrasahnya Pak. Oke, pengeluaran kegiatan. Di sini, kemudian di kolom aksi, klik ya, rincian pembuatan nota, boleh itu untuk overview, informasi rencana kegiatan apa saja bisa dilihat, ataupun bisa untuk di rincian pembuatan nota juga. Diklik sini, oke. Klik approve. Nah, di sini juga tampil sebelum Bapak Ibu melakukan klik setujui, bisa juga dicek apa saja sih yang sudah dilakukan, yang sudah diinput oleh bendaharanya gitu, kegiatan-kegiatannya. Kalau memang dirasa sudah sesuai, bisa klik disetujui. Ya Pak? Oke, dan status sudah berubah menjadi menunggu realisasi. Kalau menunggu realisasi ini adanya di akun bendahara, Pak, untuk setting tanggal realisasinya. Sama seperti yang ada di rencana. Oke, kembali lagi ke bendahara, Pak. Oke, kita setting langsung aja set tanggal realisasinya ya. Karena udah jam 3. Oke, klik. Ini di situ kan ada Pak tuh, pajak totalnya 3 juta, pajaknya tadi 0 karena kita kan tanpa PPN ya. Nih, dan tipe kasnya juga tunai gitu. Oke Pak, tanggal 30 April ya. Bapak. Oke. Tambahkan nomor referensi. Kemudian kita sudah berhasil untuk pengeluaran kegiatannya. Di sini kalau misalkan di sini untuk tahap pengeluaran kegiatan sudah selesai Bapak Ibu prosesnya gitu. Untuk selanjutnya mungkin kalau ada pengeluaran pajak bisa dilakukan pengeluaran pajak, dan kalau ada pengembalian dana itu di akhir tahun bisa dilakukan pengembalian dana, ataupun kita langsung isikan output kegiatannya saja ya, baru nanti kita lihat di laporannya. Output kegiatan, coba lihat ya, di sini output kegiatannya capaiannya masih 0. Kemudian kita bisa lihat rinciannya ya di kolom aksi, klik rincian, kita tambahkan output kegiatannya. Baik, isikan sumber dana. Sumber dana ini kan tadi awal kita isikan sebagai dapatnya dari sumber dana BOS, berarti ke output kegiatan pun ini sumber dananya sudah disesuaikan. Kemudian tanggal realisasinya, tadi tuh April ya. Oke. Nah, kemudian realisasi outputnya. Ini kan waktu direncana kita itu 1 tahun. Berarti kalau di realisasinya ada berapa gitu. Kalau memang 100% ya udah kita isikan 1 tahun. Kalau ya boleh Pak,
itu, oh ya realisasinya coba Pak, 1 tahun sih Pak. Kalau bentuk sesi output, oh iya ya. Nggak bisa desimal kita Pak. Oke. Kalau output kegiatan ini kan satu tahun sekali nggak sih diisinya? Oke Pak, bisa lanjut ke menu simpan mungkin Pak. Oke, ini statusnya menunggu. Balik lagi ke Kamat untuk approval. Jadi selalu flow-nya tuh begitu ya Pak. Dari bendahara, menunggu, kemudian approve Kamat, balik lagi ke bendahara untuk set tanggal realisasi. Ya, klik disetujui. Oke, sudah disetujui. Berarti ini sudah selesai. Kita bisa lihat ke dashboard juga, Pak, Bu. Nah, itu anggaran dan realisasinya bisa dicek apakah sudah sesuai atau belum gitu. Dan sisa saldonya dan berikut pendapatan dan kegiatannya, anggaran kas belanjanya bisa dilihat. Di sana ternyata yang kalau dilihat dari chart, ya baik Pak. Saya bantu jelasin satu-satu ya. Dari atas Pak. Ya, di sini kan kelihatan nih Bapak Ibu, ada perbaikan dari versi 1 ke versi 2 dari sisi dashboard. Mudah-mudahan ini menjadi lebih informatif baik di level madrasah, di level kabupaten kota, di level provinsi maupun di level pusat. Apa yang tampil ini di level kabupaten kota adalah akumulasi untuk kabupaten kota, berapa pendapatan yang dianggarkan, realisasi, belanja, saldo realisasi. Kemudian di provinsi akumulasi seprovinsinya. Kemudian yang di pusat adalah akumulasi se-Indonesia. Nanti juga kalau yang di kabupaten kota, provinsi sama pusat itu akan muncul di sini nanti madrasah yang sudah selesai EDM, sudah selesai RKAM-nya, tinggal diklik yang sudah selesai, kemudian ada yang belum selesai, sekian madrasah, tinggal klik, dapatlah list madrasahnya. Nah, di sini kan Bapak Ibu bisa langsung lihat nih, oh ternyata saldo realisasi kita masih ada 471 juta. Nah, inilah yang bisa Bapak Ibu optimalkan untuk sampai dengan akhir tahap 1. Nah, ini merasanya cukup beruntung, lumayan besar kan dananya yang diterima. Nah, kemudian di tabel yang di bawah, ini kan juga sama nih. Ini kan dalam bentuk tabel, yang di atas kan dalam bentuk avatar ya, simbol-simbol. Nah, kemudian yang bawah, yang grafik, coba Pak yang grafik. Nah, ini kan ada 2. Yang sebelah kiri kan grafik batang, pendapatan dan kegiatan atau pendapatan dan belanja. Nah, di sini kan bisa dilihat nih, pendapatan realisasinya sekian, belanja realisasinya sekian, ya tahap 1, tahap 1-nya. Kemudian AKB-nya, apa fungsi AKB? AKB ini sebenarnya untuk rencana Bapak Ibu menarik uangnya ke bank. Misalnya kan di sini cairnya mulai bulan Maret. Nah, berarti minimal kebutuhan adalah Januari, Februari, Maret itu yang bisa ditarik. Atau mungkin ditambah dengan bulan April. Dengan catatan kalau akses kita ke bank tidak sulit. Jadi tidak harus buru-buru tarik semua. Tarik semua itu kan konsekuensinya resikonya kan berpindah ke si penyimpannya gitu Bapak Ibu. Tapi kalau akses ke banknya tidak sulit, bisa ditarik sesuai dengan AKB ini. Berapa sih kebutuhan kita per bulan itu dan kita mau tarik berapa bulan. Bapak Ibu kan bisa lihat nih, mungkin tariknya sampai bulan April. Nanti bulan Maret, Mei Juni kita tarik di akhir April, atau kita lihat saldo kas kita sudah tinggal berapa gitu ya. Sebenarnya tujuan AKB ini untuk itu Bapak Ibu.
AKB ini tidak hanya ada di level madrasah, tapi juga ada di level kementerian dan di level Kementerian Keuangan. Secara nasional, Kementerian Keuangan itu punya itu AKB-nya berapa, nanti disesuaikan dengan uang kas yang tersedia, gitu. Itu tujuannya AKB. Kemudian ke bawah lagi, coba ke bawah lagi yang standar nasional pendidikan. Nah ini kan kelihatan nih nyambungnya dengan EDM-nya kan di sini nih. EDM-nya itu mengimprove atau memperbaiki 8 standar yang mana gitu. Apakah hanya 8 standar yang untuk rutin operasional yaitu KBM sama operasional madrasah, atau ada nanti standar yang lain. Ini kan standar proses pembelajaran kan KBM nih Bapak Ibu, kan bisa kelihatan. Oh ternyata nanti kita secara nasional bisa lihat, oh ternyata madrasah ini dana bosnya hanya kepakai untuk kegiatan operasional rutin aja. Dan baru tabelnya di bawah nih dalam bentuk nominalnya. Nah kan kelihatan nih dianggarkan berapa, realisasi berapa. Jadi Bapak Ibu nanti kalau waktu akhir tahap 1 atau akhir tahap 2 tinggal ngecek aja. Yang mana yang masih ada sisa itu yang harus digeser. Misalnya sudah realisasi, ada sisa, itu tandanya ada efisiensi di kegiatan itu. Nah itu kan bisa dipindahkan ke kegiatan lain. Atau ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan, nah dipindah ke yang lain. Nah tadi kan ada yang nanya tuh, kan kegiatan itu kan dikuncinya dari EDM. Sepanjang memasukkan kegiatan baru itu kan ada 2. Kegiatan yang sudah ada di usulan EDM atau yang belum ada di usulan EDM. Kalau yang usulan EDM, tinggal geser. Nah kalau yang belum ada di EDM, sepanjang alokasi yang mau dipindahkan itu belum direalisasikan, itu masih bisa dipindahkan. Jadi di-delete kegiatan itu, masukkan kegiatan baru di EDM. Jadi usulan kegiatan bisa, kalau nggak salah saya berarti ya di EDM. Yang tidak bisa itu di EDM itu adalah merubah skor tingkatan tadi. Tapi yang lain, usulan subkegiatan, dokumen pendukung, dan segala macamnya itu masih bisa diperbaiki. Tidak Nah, bisa, kemudian Pak. Sudah dikunci, Pak Paman. dikunci ya? Subkegiatan Dokumen, dikunci? iya dikunci, Pak. Subkegiatan itu tidak dikunci selama dia belum ada di LKAM gitu, Pak. Belum ada anggarannya. Belum direalisasikan di RKAM. Belum Tapi direalisasikan, ya betul. Kalau sudah direalisasikan nggak bisa. Tapi kalau sudah direncana tapi belum direalisasikan masih bisa. Tapi harus dinolkan dulu alokasi rencananya. Ambil kegiatan yang baru. Seingat saya sih begitu dulu kesepakatannya. Nah kemudian Bapak Ibu coba ini Ibu apa Bapak ya, klik menu laporan deh, menu laporan. Nah di sini kan ada perubahan juga nih. Laporan itu kalau dulu kan laporan berdasarkan sumber dana. Nah kalau sekarang berdasarkan tahapan. Nah kemudian laporan rencana itu terdiri dari RKAM, RKAKL untuk madrasah negeri. Madrasah swasta pun kita bikinkan RKAKL-nya karena ada wacana RKM dan RKAKL akan kita samakan formatnya. Kemudian ada RAPBM. Nah, coba lihat RKAM-nya dulu, Pak. Bu. RKM-nya coba ekspor ke PDF. Nah, sudah langsung dapat RKM yang dalam bentuk PDF ya, jadi Bapak Ibu nggak repot lagi, tinggal ini settingan ketua komite sama kamarnya yang belum masuk nih Mbak Tia. Iya betul Pak, masih on progress kita. Ya masih on progress ya. Oke. Ya. Nah, coba yang berikutnya laporan rencana lagi RKKL. Coba RKKL-nya Pak. Walaupun di masa tadi menu laporan ini di close saja. Ini di close saja. Foldernya yang di close ya, pindah ke sebelahnya. Nah ini ya RKKL bagi madrasah negeri, begitu dia selesai EDM dan RKM-nya, dia sudah punya draft RKKL walaupun belum nyambung ke Sakti. Nah tahap berikutnya baru kami akan berdiskusi dengan tim Sakti Bapak Ibu ya, tapi formatnya sudah kita siapkan. Kalau kita ekspor ke PDF sudah dapat format RKKL. Walaupun RKKL ini masih kita perlakukan sebagai kertas kerja RKKL. Kalau dulu kan kertas kerja RKKL itu kan di Excel. Nah sekarang sudah di RKAM. Tinggal nanti menyesuaikan jadwal pengisiannya aja. Kemudian RAPBM.
RAPBM itu adalah untuk melihat semua sumber dana dan belanjanya, ya. Kalau di sini kan dua, kemudian belanjanya 12 juta, jadi ada saldo. Nah, di sini kelihatan nih Bapak Ibu, yang direncana ini rencananya gitu ya. Kelihatan nanti kalau misalnya BKBA ya muncul nanti BKBA. Jadi nanti tinggal di print dalam satu format aja gitu RAPBM-nya. Sama nggak pendapatan dan belanjanya gitu. Kalau ini kan pendapatan dan belanjanya kan belum sama, berarti RKAM-nya belum selesai di input. Ini Bapak Ibu. Kemudian laporan penata usahaan, Bapak. Laporan penata usahaan yang bawah ya ini. Nah, itu ada BKU, buku pembantu pajak, buku pembantu kas tunai, dan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Ini yang fitur baru. Laporan pertanggungjawaban ini kita bedakan antara negeri dengan swasta. Jadi nanti untuk pengajuan tahap 2, Bapak Ibu nggak perlu repot lagi bikin LPJ yang manual kalau yang sudah RKAM ya. Tinggal kita tarik data saja. LPJ-nya sudah dalam bentuk format LPJ. Coba LPJ Maret sudah keluar belum? Belum Pak, masih Belum ya. Ini masih progress, disetting Pak. oleh tim programmer Bapak Ibu. Tapi Ya. itu nanti akan ada 12 SPJ dalam setahun. Jadi nanti ada penjelasan tentang selisih kas, tentang pembulatan dan segala macamnya di LPJ itu. BKU sudah oke. Coba BKU-nya. BKU per bulan. Nah, jadi tinggal dipilih mulai bulan berapa BKU itu terisi. Ya. Nah, saldo akhir bulan sebelumnya akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya. Jadi flow-nya sudah jalan. Nah, di versi 1 kan masih belum jalan nih flow-nya. Ini yang kita perbaiki. Kemudian buku pembantu pajak nggak banyak perubahan dari yang versi 1. Buku pembantu kas tunai ini yang baru. Jadi setiap Bapak Ibu pindah buku ke tunai, maka saldo kas tunainya akan muncul. Coba deh saldo kas tunainya di April ya, pindah bukunya tadi ya. Coba kita bulan April. Nah, ini kan ada saldo kas tunainya nih. Tadi nggak kelihatan karena yang dilihat tuh bulan Maret Mbak Tia. Makanya kosong. Iya. Ya, pindah bukunya di bulan April. Ini saldo kas tunainya. Nah, nanti dilihat nih saldo awalnya Masih saldo penarikannya belum pas nih ya, Mbak Tia. Coba nanti dicek lagi pindah bukunya kan harusnya 50 juta tuh. Baik, saldo kas tunainya. Ya, ini perlu dicek. Ya. Nah, baru pertanggungjawaban Bapak Ibu. Jadi dengan menginput di RKAM, Bapak Ibu sudah punya SPJ karena kan tadi sudah mengupload kan di realisasi dokumen pendukungnya. Itu SPJ sebenarnya yang diupload itu. Apa itu SPJ? SPJ itu adalah dokumen pendukung transaksi yang relevan. Kalau misalnya pendapatannya apa dulu? Pendapatan bank atau pendapatan tunai? Kalau pendapatan bank berarti yang di-upload adalah rekening koran yang menunjukkan saldo pendapatan itu masuk tanggal berapa. Kalau dia pendapatan tunai, bukti penerimaan tunainya berbentuk apa? Apakah kwitansi penerimaan atau apa? Nah, kemudian kalau pindah buku berarti pindah buku dari rekening ke tunai. Berarti itu slip penarikan di bank. Nah, itu yang diupload. Kalau transaksi berarti ya tergantung transaksinya, gaji, bayar honor, beli komputer. Kalau ada pajaknya, ada bukti potong pajaknya. Nah, jadi Bapak Ibu pun nggak akan direpotkan lagi untuk mengirim dokumen pendukung ke kabupaten kota ataupun ke provinsi ataupun ke auditor. Auditor kan sudah tinggal pilih di sini lihat transaksinya. Jadi nggak perlu repot lagi mengirim dokumen itu Bapak Ibu. Tinggal mengupload di sini aja. Nah, cuman kan kapasitasnya 5 MB, 5 megabyte. Nah, bagaimana kalau lebih? Kalau dia lebih, pilihlah SPJ terpenting dari kumpulan SPJ itu, misalnya banyak ya. Nah, pilihlah yang terpenting, nah itulah yang di-upload. Nanti kalau diminta lengkapnya baru disajikan. Jadi langsung nyambung. Nomor referensi bukti realisasi nomor 001, bukti pendukungnya adalah ini. 002, bukti pendukungnya ada ini, langsung nyambung kelihatan di situ. Kemudian di realisasi ada 2. Realisasi keuangan dan realisasi kinerja output kegiatan.
Nah, output kegiatannya yang mana? Yaitu tadi yang output yang diisi oleh Camat tadi. Tadi kan ada diisi oleh Camat tuh, outputnya apa, outcome-nya apa. Nah, itulah yang dimasukkan sebagai satuannya gitu. Kalau laporan keuangan, anggaran dan realisasinya. Nih, langsung muncul anggaran realisasinya. Bedanya dengan APBM, kalau APBM hanya anggaran, kalau realisasi keuangan, anggaran dan realisasi. Kan ada kolom anggaran, ada realisasi. Ini misalnya untuk pendapatan sudah terrealisasi 100%. Kemudian untuk belanja sudah terrealisasi 100%. Ini nanti juga akan muncul sampai ke komponen biayanya. Komponen biaya yang mana yang terrealisasi 100%, mana yang masih ada sisa, yang sisa itulah yang direalokasi ke kegiatan lain untuk dihabiskan atau dibelanjakan. Nah, itu sih penjelasan tambahan saya. Iya. Terima kasih banyak Mas Parman, terima kasih banyak Mbak Tia. Iya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.